Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan perlindungannya sehingga saya dapat membuat video terkait dengan PDD UKT-PT pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Maria Trisna Serowondo, SPD, MPD. Saya adalah dosen tetap program studi pendidikan matematika Universitas Flores NI. NIDN saya adalah 0805039002. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah persamaan diferensial. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Flores, dimaksudkan supaya mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan tentang persamaan diferensial variabel terpisah, reduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah, persamaan diferensial homogen, persamaan diferensial tak homogen, persamaan diferensial eksak, reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial linear orde 1, persamaan diferensial Bernoulli, dan masalah nilai awal. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah persamaan diferensial ini yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial dan menerapkannya dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. 2. Mampu menerapkan konsep persamaan diferensial variabel terpisah dalam menyelesaikan permasalahan terkait persamaan diferensial variabel terpisah. 3. Mampu menerapkan konsep persamaan diferensial yang direduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah dalam menyelesaikan permasalahan terkait persamaan diferensial yang direduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah. 4. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial homogen dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait persamaan diferensial homogen. 5. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial tak homogen dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait persamaan diferensial tak homogen. 6. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial eksak dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait persamaan diferensial eksak. 7. Mampu menjelaskan konsep reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak. 8. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial linear orde 1 dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait persamaan linear orde 1. 9. Mampu menjelaskan konsep persamaan diferensial Bernoulli dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait persamaan diferensial Bernoulli. 10. Mampu menjelaskan masalah nilai awal dan mampu menerapkannya dalam permasalahan terkait masalah nilai awal. Materi-materi yang akan dipelajari pada pembelajaran persamaan diferensial yaitu 1. Pendahuluan persamaan diferensial, 2. Persamaan diferensial variabel terpisah, 3. Reduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah, 4. Persamaan diferensial homogen, 5. Persamaan diferensial tak homogen, 6. Persamaan diferensial eksak, 7. Reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak, 8. Persamaan diferensial linear orde 1, 9. Persamaan diferensial Bernoulli, dan 10. Masalah nilai awal. Untuk referensi, saya tidak membatasi sumber apa saja yang dipakai dalam pembelajarannya, tetapi bisa digunakan sumber apa saja, baik itu buku, jurnal, ataupun dari internet yang dianggap baik untuk digunakan sebagai sumber dalam kegiatan pembelajaran persamaan diferensial. Teknik pembelajaran yang digunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang delivery. Untuk kegiatan pembelajaran saya lakukan dengan pembelajaran daring maupun luring.
Untuk daring, saya menggunakan media WhatsApp Group sebagai media yang dianggap baik bagi saya dan mahasiswa dalam berinteraksi untuk berdiskusi atau membicarakan hal-hal terkait mata kuliah persamaan diferensial, dan juga LMS Universitas Flores untuk men-share materi, tugas maupun UTS dan UAS. Strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran persamaan diferensial adalah sinkronus atau tatap muka untuk penyampaian materi, diskusi, dan presentasi. Yang kedua, teknik interaction. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model kooperatif tipe STAR, di mana langkah-langkah pembelajaran model ini meliputi pembagian kelompok yang homogen, penjelasan materi, diskusi kelompok, pemberian kuis, dan penghargaan kelompok. Metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama ceramah. Mengapa saya menggunakan metode ini? Karena kita tahu bahwa metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama ceramah. Mengapa saya menggunakan metode ini? Karena kita tahu bahwa materi persamaan diferensial butuh banyak penjelasan agar mahasiswa benar-benar paham dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, diskusi, dan yang ketiga, presentasi. Metode ini digunakan untuk berdiskusi kelompok terkait latihan soal yang saya berikan dan kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. 3. Teknik assessment. Penilaian mata kuliah ini sudah disampaikan saat kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah mengetahui apa yang harus dilakukan agar bisa memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Teknik penilaian untuk mata kuliah ini terdiri atas 2, yaitu yang pertama, nilai evaluasi belajar yang terdiri dari 4 penilaian, yaitu UTS, UAS, tugas, dan kuis. Yang kedua, nilai proses yang terdiri atas 2 penilaian, yaitu kehadiran dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan. Persentase penilaian dari 2 komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kita bisa peroleh nilai akhir untuk mata kuliah persamaan diferensial, yaitu nilai akhir sama dengan 0,8 dikali nilai evaluasi belajar ditambah 0,2 dikali nilai proses. Selanjutnya, berikut akan saya sajikan rubrik penilaian keaktifan yang terdiri atas 6 komponen, yaitu yang pertama, bertanya pada dosen, 2. Menjawab pertanyaan, 3. Keaktifan dalam perkuliahan, 4. Kerjasama, 5. Tanggung jawab, dan 6. Kedisiplinan. Indikator pencapaian kompetensi atau kemampuan akhir yang direncanakan yaitu 1. Mampu menjelaskan definisi persamaan diferensial dengan tepat, 2. Mampu mengklasifikasikan persamaan diferensial dengan tepat, 3. Mampu menentukan persamaan diferensial, 4. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial variabel terpisah, 5. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial yang direduksi ke bentuk persamaan diferensial variabel terpisah, 6. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial homogen, 7. Mampu menjelaskan 3 kemungkinan yang dapat terjadi dalam menentukan solusi umum persamaan diferensial tak homogen, 8. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial tak homogen, 9. Mampu membuktikan persamaan diferensial, 10. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial eksak, 11. Mampu menentukan solusi umum dan reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak, 11. Mampu menentukan solusi umum dari reduksi ke bentuk persamaan diferensial eksak, 12. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial linear orde 1, 13. Mampu menentukan solusi umum dari persamaan diferensial Bernoulli dengan tepat, 14. Mampu menentukan solusi khusus dari persamaan Baik, diferensial. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai dengan perkuliahan kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Petrus Ganesusare. Kenapa dia? Sakit, Ibu. Satu orang saja yang tidak hadir? Iya, Bu. Oke, baik.
Baik, untuk hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah tentang pendahuluan persamaan diferensial. Kemarin pertemuan sebelumnya saat kontrak perkuliahan itu Ibu sudah sampaikan ya materi-materi apa saja yang akan kita belajar selama perkuliahan persamaan diferensial. Yang pertama ini adalah pendahuluan persamaan diferensial. Jadi sudah Ibu harap kalian sudah buka-buka materi yang Ibu share kemarin terkait dengan materi ini. Yang berikutnya, sebelum Ibu jelaskan materi, Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, itu mahasiswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan terkait persamaan diferensial. Kemudian yang kedua, itu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari persamaan diferensial. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan persamaan diferensial. Jadi ada 3 tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini itu tetap kalian ingat karena materi ini adalah dasar untuk mempelajari materi-materi yang akan datang. Itu harapan Ibu. Kemudian sebelum Ibu jelaskan tentang materi, Ibu mau bagi kalian dulu dalam kelompok. Karena kita menggunakan model pembelajaran START. START itu harus dibagi dalam kelompok, kemudian Ibu menjelaskan materi. Setelah itu Ibu bagikan LKS kepada kalian untuk dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian presentasi. Selesai presentasi, itu kembali ke tempat duduk masing-masing dan Ibu berikan kuis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Paham semuanya? Paham, Ibu. Baik, Ibu bagi dalam 2 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu satu kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Ade. Kemudian yang sisanya ini bentuk satu kelompok. Kalian kelompok 2 diketuai oleh Aloysius. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik. Selanjutnya kita lihat materi kita hari ini yaitu pendahuluan persamaan diferensial. Yang pertama itu kita lihat dulu pengertian dari persamaan diferensial. Sebelum kita ketahui tentang pengertian dari persamaan diferensial, Ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian kemarin materi kalkulus itu kalian sudah pelajari tentang turunan? Sudah, Ibu. Masih ingat? Masih, Ibu. Baik. Sekarang kita lihat, jika diketahui fungsi Y sama dengan Fx, Y sama dengan Fx, maka turunan dari Y sama dengan Fx ini kita bisa tulis Y per dx sama dengan dy per dx sama dengan X. F aksen X. X. F aksen X. Kemudian sekarang ingat-ingat kembali terkait dengan turunan tadi. Misalkan Y sama dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat. Berarti turunan dari Y sama dengan 2x kuadrat itu sama dengan 1 orang. Coba. Silakan 4x. Berarti di sini dy per dx sama dengan 4x. Ini turunan pertamanya ya. Ini turunan pertama. Sekarang Ibu tanya, kira-kira turunan kedua dari Y sama dengan 2x kuadrat ini 4. Berarti di sini ditulis
D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 4 ya. Ya. Jadi ini kita bisa turunkan sebanyak 2 kali. Sekarang lihat contoh yang di sini. Diketahui fungsi Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Maka turunan dari dy per turunannya dari Y sama dengan E pangkat X kuadrat itu adalah dy per dx sama dengan 2x E pangkat X kuadrat. Jadi ada aturannya ya dalam menentukan turunan dari suatu persamaan diferensial. Jadi untuk bentuk soal yang seperti ini itu turunannya adalah 2x E pangkat X kuadrat. Ini Y yang di sini, yang tadi E pangkat X kuadrat ini kan nilai dari Y. Jadi kita bisa tulis 2x. Kemudian tetapi problem-problem yang akan kita hadapi dalam pelajaran ini yaitu kebalikan. Jadi misalnya diketahui sembarang persamaan, misalkan dy per dx sama dengan 2xy. Bagaimana kita bisa mencari fungsi dari y sama dengan fx yang memenuhi persamaan ini? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mencari penyelesaian dari suatu persamaan diferensial? Kita menentukan solusinya. Persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat turunan atau diferensial dari satu atau lebih variabel dependen terhadap berturut-turut satu atau lebih variabel independen. Jadi untuk suatu persamaan diferensial itu dia mengandung satu atau lebih variabel independen dan mengandung satu atau lebih variabel dependen. Independen itu kata lainnya apa? Variabel bebas. Kemudian dependennya itu adalah variabel terikat. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya di sini dy per dx sama dengan 2y. Persamaan diferensial ini memuat satu variabel dependen dan satu variabel independen. Yang menjadi variabel dependennya di sini adalah y dan yang menjadi variabel independennya adalah x. Jadi dia ini mengandung atau memuat turunan dari satu variabel dependen yaitu y yang berhubungan dengan satu variabel independen. Jadi ingat yang mana yang dependen, yang mana yang independen. Itu. Kemudian bentuk umum dari persamaan diferensial itu adalah fx dx ditambah gy dy sama dengan 0. Jadi ingat ini ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu tentang klasifikasi persamaan diferensial. Jadi untuk persamaan diferensial itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan jenis atau tipenya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kode dan tingkatnya. Dan yang ketiga itu adalah berdasarkan linear atau non-linear. Untuk hari ini kita belajar itu hanya dua pengklasifikasian, yaitu yang pertama berdasarkan tipe atau jenisnya dan yang kedua itu berdasarkan kode dan tingkatnya. Sekarang kita lihat menurut tipenya. Kalau menurut tipe atau jenisnya itu persamaan diferensial dibagi atas 2, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kira-kira persamaan diferensial biasa itu seperti apa? Kita lihat. Persamaan diferensial biasa itu persamaan diferensial yang memuat
turunan biasa. Jadi kalau misalnya dikatakan persamaan diferensial biasa, berarti dia itu memuat turunan biasa. Sedangkan kalau persamaan diferensial parsial itu dia memuat turunan parsial. Jadi persamaan diferensial biasa itu adalah persamaan diferensial yang hanya memuat turunan biasa dari satu atau lebih variabel dependen terhadap satu variabel independen. Jadi di sini dia memuat variabel dependennya itu bisa satu atau lebih, sedangkan untuk independennya dia hanya memuat satu variabel. Ingat itu poinnya. Contoh di sini kita lihat dy per dx kurang 5y sama dengan 1. Ini memuat satu variabel dependen, yaitu variabel y, dan satu variabel independen, yaitu variabel x. Kemudian contoh yang kedua, dy per dx kurang ds per dx sama dengan x. Ini memuat dua variabel dependen, yaitu y dan s, dan memuat satu variabel independen, yaitu x. Untuk persamaan diferensial biasa, mengerti? Mengerti. Baik. Selanjutnya kita lihat persamaan diferensial parsial. Beda antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kalau parsial itu memuat turunan parsial dari satu atau lebih variabel dependen dan terhadap dua atau lebih variabel independen. Jadi untuk independennya ini adalah dua atau lebih. Kalau bebas persamaan diferensial biasa tadi, variabel independennya satu. independennya satu. Sedangkan yang parsial ini, variabel independennya dua atau lebih. Ingat itu. Sekarang kita lihat contohnya. Do V per do X sama dengan do U per do Y. Ini memuat Dua variabel independen. dependennya ada berapa? Dua, yaitu U dan V, serta dua variabel independen, yaitu X dan Y. Kemudian contoh yang berikutnya, X do U per do X ditambah Y do U per do Y. Ini memuat variabel dependennya berapa? Satu. Yaitu U, dan mengandung Dua atau variabel. memuat variabel independen, yaitu X dan Y. Jadi sudah bisa bedakan antara persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Kemudian yang berikutnya kita lihat menurut orde atau tingkat dan degree atau pangkat. Ini dengar baik-baik. Tingkat dari turunan tertinggi dalam suatu persamaan diferensial dikatakan orde atau tingkat dari persamaan tersebut. Jadi turunan tertinggi dalam suatu persamaan diferensial itu dikatakan sebagai orde atau tingkat. Sedangkan pangkat adalah pangkat tertinggi yang dimiliki turunan tertinggi dari suatu persamaan diferensial. Jadi ingat, kalau tingkat atau orde itu adalah kita lihat turunan tertingginya. Itu yang nanti kita katakan sebagai orde. Sedangkan untuk pangkat atau degree-nya itu kita lihat dulu turunan tertingginya berapa,
Kemudian kira-kira dari turunan tertinggi itu memiliki pangkat berapa? Itu yang dinamakan sebagai pangkat atau degree. Jadi sekarang kita lihat contoh yang pertama. X dy per dx ditambah 5y sama dengan 3. Ini dikatakan bahwa persamaan diferensial ini merupakan persamaan diferensial biasa yang memiliki orde 1 dan pangkat 1. Siapa yang bisa jelaskan ini? Kira-kira kenapa dia dikatakan atau persamaan ini dikatakan sebagai persamaan diferensial biasa orde 1 dan berpangkat 1? Silakan. Dia dikatakan berorde 1 itu karena diturunkan sebanyak 1 kali, yaitu dy per dx. Sedangkan untuk pangkatnya itu dilihat dari turunannya itu, yaitu dy per dx itu pangkatnya itu 1. Jadi dia berorde 1 dan berpangkat 1. Ya, benar ya. Selanjutnya ini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti Ibu bagi, sudah ada di LKS-nya. Nanti Ibu bagi kalian berbaur membentuk kelompok 1 dan kelompok 2, diskusikan bersama, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Silakan baca. Baik, untuk diskusinya cukup ya? Ya, Ibu. Baik teman-teman, nama saya Veronica Saga, saya perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Perkenalkan, nama saya Florentina Wino. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan mengerjakan soal latihan nomor 2. Ada waktu 5 menit ya, Ibu periksa ini. Nanti sebentar tolong dibagikan ya setelah selesai perkuliahan. Berdasarkan hasil kuis kalian yang Ibu periksa tadi, kemudian kerja kelompok kalian, keaktifan kalian itu, Ibu mau berikan penilaian terhadap masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 nilainya sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 juga nilainya sangat memuaskan. Kita tepuk tangan. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau berikan penegasan dulu. Untuk yang pertama itu terkait dengan persamaan diferensial tadi, bahwa persamaan diferensial adalah persamaan yang membuat turunan atau diferensial dari satu atau lebih variabel dependen terhadap berturut-turut satu atau lebih variabel dependen. Kemudian yang berikutnya, persamaan diferensial ini diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu apa saja tadi? Persamaan diferensial dan diferensial parsial. Kemudian menurut orde dan tingkatnya, dan juga menurut linear atau non linear. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, Ibu.